Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kristan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kali ini kita ditemani oleh tamu kita yang luar biasa, Direktur Akademi Farmasi Yogyakarta, Bapak Andi Wijaya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Luar biasa ini Pak Andi ya. Kita siang ini akan sedikit berbicara tentang bagaimana mengembangkan pendidikan vokasi khususnya di Akademi Farmasi Yogyakarta, dan tentu saja ini menjadi trigger kita untuk melihat bagaimana pendidikan vokasi berkembang di bidang-bidang yang lain. Pak Andi, ya. Ini kan satu-satunya ya di Yogyakarta Akademi Farmasi ini. Akademi Farmasi kalau dari sisi pendidikan tinggi Akademi Farmasi hanya satu di Jogja. Hanya satu ya. Tapi kalau program studi di 3 farmasi ada beberapa. Ya, di 3 farmasi ada berapa, Akademi Farmasinya hanya satu. Dan cikal bakal dari Akademi Farmasi ini luar biasa ya, ini tertua ya saya kira ya. Mulai tahun 60-an, 65 ya berdirinya, berangkat dari SAA ya. SAA Sekolah Asisten Apoteker. Kemudian berkembang menjadi Akademi Farmasi dan SMF ya. Betul. Pak Andi bisa cerita lebih detail seperti apa sih pengembangan pendidikan vokasi khususnya di Akademi Farmasi di Yogyakarta ini Pak Andi? Ya. Jadi kalau kami di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, kalau dari sisi usia kita berdiri tahun 2010. Jadi dulu memang berangkat tadi sudah disebutkan dari sekolah asisten apoteker begitu. Kemudian karena ada kebijakan yang kemudian mengharuskan bahwa tenaga kesehatan harus minimal pendidikan diplomatika, maka kemudian sekolah menengah farmasi atau sekolah menengah jurusan farmasi itu harus melakukan perubahan, meningkatkan diri menjadi diploma. Sehingga kemudian berdirilah Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta pada 2010. Dan kalau kita melihat sejarah perkembangannya AFI, Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, dari mulai awal berdiri sampai dengan hari ini atau tahun 2022 ini tentu sudah banyak perkembangan yang diperoleh atau dilakukan gitu ya. Salah satunya yang kemudian dalam setiap perkembangan itu kita berdiri sendiri atau tidak melakukan usaha tersendiri, tapi kita melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk khususnya terkait dengan stakeholder, industri, rumah sakit, kemudian ya pengguna lah intinya, agar lulusan yang kami hasilkan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena bagaimanapun juga bahwa kita pendidikan vokasi gitu ya, lulusan yang dihasilkan harapannya segera terserap di lapangan begitu. Sehingga kita selalu berkomunikasi untuk meningkatkan kapasitas lulusan itu dengan stakeholder, dengan pihak rumah sakit, dengan apotek, dengan industri. Bagaimana sih kebutuhan tenaga kesehatan dalam konteks ini adalah tenaga teknis kefarmasian di lapangan yang dibutuhkan seperti apa. Kami berusaha untuk meramu karakteristik yang dibutuhkan, kompetensi yang memang diperlukan, kemudian kita ramu di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta ini. Pak Andi, kalau kita lihat perkembangan dari pendidikan tinggi vokasi akhir-akhir ini kan didorong oleh pemerintah ya, berbagai cara, berbagai strategi sudah dilakukan. Nah, di Akademi Farmasi sendiri sebagai salah satu pendidikan tinggi di Yogyakarta ini juga memiliki kompetitor yang luar biasa gitu. Tadi diploma atau di perguruan tinggi lain di negeri juga melaksanakan itu. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Akademi Farmasi untuk menarik supaya para mahasiswa, calon mahasiswa ini tertarik untuk ayo kita di Akademi Farmasi gitu? Ya, baik. Jadi pertama kita perbaiki dari sisi proses pendidikan yang ada di AFI. Jadi pertama dari sisi kurikulum. Tadi saya sebutkan bahwa dalam konteks ini kita melibatkan atau menggandeng pihak stakeholder untuk meramu kurikulum terbaik itu seperti apa, sehingga lulusan nanti harapan kami kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja itu. Yang kedua, kemudian perbaiki dari sisi kualitas proses pembelajaran dan sarana prasarana. Itu yang kami lakukan, dan misalnya terkait dengan proses kurikulum dan pembelajaran itu, di kurikulum AFI kami menerapkan sistem ada beberapa mata kuliah prasyarat gitu. Yang mungkin di 3 farmasi yang lain tidak sistem paket, tapi kami
tidak sistem paket, tapi kami melakukan dari semester 3, 4, 5 dan seterusnya itu ada prasyarat. Sehingga kalau memang mahasiswa itu belum mampu atau tidak memenuhi kualifikasi di mata kuliah itu tidak bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya. Di sini butuhkan effort dari mahasiswa untuk kemudian semangat untuk kemudian ya harus berhasil kan begitu. Nah dari sini kita akan bisa menemukan kecenderungan mahasiswa ini, oh kayak ini mahasiswa yang memang butuh support khusus misalnya. Dari awal sudah kita kelihatan gitu. Dan kemudian yang kedua, dalam proses tersebut di mahasiswa kesehatan itu kan di akhir periode akan ada uji kompetensi secara nasional. Nah dalam uji kompetensi secara nasional itu kita bisa membuktikan dari proses yang sudah kita lakukan, alhamdulillah selama ini kita bisa menghasilkan lulusan yang kompeten gitu. Terbukti dengan lulusan uji kompetensinya 100%. Bahkan di 2020 kemarin kita peringkat kedua nasional untuk lulusan uji kompetensinya. Kemudian 2021 memang belum ada pemeringkatannya, tapi dari sisi rata lulusannya kita tadi 100%, kemudian rata nilainya juga termasuk tinggi 70 lebih ya, dan 2 orang diantaranya mendapatkan nilai tertinggi nasional. Nah ini sudah menjadi bukti bahwa serangkaian proses yang kita jalankan, proses pendidikan yang kita lakukan, kemudian di akhir diuji secara nasional itu kita bisa mampu bersaing dengan institusi lain, sekolah vokasi lain yang ada di Indonesia yang jumlahnya sekitar 120-an lebih. Gitu. Ya ini Pak Andi, kalau kita lihat dari dinamika perkembangan dari sekolah vokasi ya, nah ada aturan baru, ya aturan baru di dalam melaksanakan pendidikan, khususnya di diploma ya, ini kan di akademi termasuk ya di dalamnya itu untuk segera mengupgrade diri gitu. Dari diploma 3 menjadi diploma 4. Nah, ini hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimana strategi dari kawan-kawan di akademi ini? Kebetulan kan di akademi farmasi ini muda-muda ya. Betul. Masih fresh semua gitu. Nah, strategi yang diambil atau langkah-langkah yang diambil untuk merespon kebijakan-kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan misalnya seperti apa? Ya, pertama kita tekankan kepada teman-teman dosen dan tenaga pendidikan bahwa kita harus siap berubah kapanpun. Jadi karena kita sampaikan prinsip kalau kita tidak siap berubah ya kayaknya kita ditinggalkan atau terlibas oleh zaman. Gitu. Jadi ya kita tekankan pada seluruh dosen tenaga kependidikan di AFI bahwa kita harus siap berubah. Gitu. Tentu berubah yang positif ya. Yang kedua kemudian kita punya renstra, Pak. Jadi kita punya renstra untuk perencanaan planning pengembangan AFI ke depan, Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta ke depan. Pada satu titik kapan nanti kita akan berubah menjadi misalnya ke D4 atau S1. Cuma saya memang kalau terkait dengan diploma 4 untuk yang farmasi ini memang nomenklaturnya belum muncul ini di Dikti ya, belum muncul di Dikti sehingga walaupun memang di Indonesia baru ada satu D4 farmasi yang ada di Poltekkes Kemenkes, salah satu Poltekkes Kemenkes yang negeri ya. Tapi kalau dari sisi Dikti untuk nomenklaturnya belum ada. Belum ada. Tapi sekali memang tidak menutup kemungkinan untuk itu. Dan kita pun siap ya, artinya untuk menyiapkan langkah ke sana pun beberapa tahapan itu sudah kita siapkan gitu. Sehingga pada suatu saat misalnya itu muncul secara legal formal sudah ada, insya Allah kita sudah. Jadi ini kan kalau kita lihat dari aturannya untuk sekolah-sekolah vokasi ini kan porsi atau proporsi pembelajarannya 70-30 ya. 70 praktek 30 ya. Itu seperti apa pelaksanaannya? Kita kalau dilihat proporsi mata kuliah itu kalau dari sisi mata kuliah mungkin kita nggak 70-30 ya, hampir 50-50 antara praktek dengan teori itu. Cuma kalau dilihat dari sisi jam yang dibutuhkan itu di atas 80 yang praktek. Praktek di atas 80? Ya, 70 ke atas lah. Nah, jadi 30 kalau dilihat dari jam pelaksanaannya. Dari jam pelaksanaan memang sudah mengcover 70% lebih praktikum atau praktek gitu ya. Jadi kita ada praktek di laboratorium, kemudian juga ada praktek kerja lapangan di di instansi di rumah sakit. Kalau kami di rumah sakit, kemudian ada di apotek, kemudian ada di instalasi distribusi farmasi dan di industri farmasi. Itu yang kami tempuh di sana. Oke, Pak Andi, ini di Akademi Farmasi sendiri ada berapa jurusan? Ada satu, Pak. Satu diploma 3 farmasi. Gitu. Farmasi ini umum gitu ya, farmasi umum? Umum, ya. Karena untuk D3 farmasi memang umum,
hanya satu, belum ada istilahnya spesifikasi atau penjurusan belum ada. Misalnya kalau ada farmasi komunitas, ada farmasi klinis gitu kan? Belum ada. Belum, ini umum ya? Umum, cuma memang kalau kami yang di AFI ini fokus orientasinya adalah menggarap di bidang farmasi komunitas atau farmasi pelayanan. Di visi misi kami pun unggul di bidang farmasi pelayanan. Jadi memang walaupun di tiganya umum, tetapi spesifikasi yang kita tuju memang di pelayanan farmasi komunitas. Komunitas ya, oke. Oke Pak Andi, ini sedikit ke belakang terkait dengan bagaimana proses pengembangan kurikulumnya. Di awal-awal pasti akan mengalami satu dilema karena tadinya berangkat dari pembinaan di bawah Depkes, kemudian beralih ke Kementerian Pendidikan. Ini pengembangan kurikulumnya seperti apa? Iya. Betul Pak, tadi di awal memang kita juga adaptasi ya, butuh proses adaptasi karena kalau berjalannya waktu dari 2010 sampai dengan 2022 ini, AFI kami ini berarti sudah melaksanakan mereview 3 kali kurikulum. Di 2010 pada saat berdiri kami kurikulumnya given, jadi kita hanya copy paste dari kurikulum inti dari PPSDM Kesehatan ya. Kementerian Kesehatan, jadi kami plug, tidak kami rubah sama persis gitu ya. Tapi kemudian dalam seiring perkembangannya kita lihat ternyata ada yang mungkin perlu ditambahkan, ada yang perlu disesuaikan dan seterusnya. Ya tadi sekali lagi masukan dari stakeholder tadi dan juga termasuk masukan alumni yang ternyata kalau di lapangan kami butuh ini ya. Kemudian kita adopsi di 2015 itu sekaligus kita juga menyesuaikan karena di 2012 kan ada KKMI, Kerangka Kualifikasi Nasional ini. Kami juga mencoba untuk mengadopsi itu walaupun memang belum dalam tanda petik mungkin belum sepenuhnya gitu ya. Itu 2015. Kemudian 2020 kemarin kita melakukan review kurikulum kembali. Acuannya karena juga di 2016 itu PPSDM juga mengeluarkan kurikulum baru untuk D3 farmasi. Nah, itu kita juga mengadopsi sana, kemudian juga di Asosiasi Pendidikan di Farmasi, D3 Farmasi itu juga ada namanya blueprint terkait dengan uji kompetensi dan standar kompetensinya. Nah, itu kita adopsi, Pak. Jadi intinya kita mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Gitu, Pak. Ya, artinya ini kan peran kawan-kawan di industri juga sangat luar biasa ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks peran kawan-kawan di industri, kerjasama yang sudah dilakukan pasti ada dong ya. Nah, seperti apa sih kerjasama yang dilakukan oleh akademi dengan kawan-kawan industri? Industri dalam konteks ini mungkin dalam tanda petik ini kami artikan sebagai dunia usaha atau dunia kerja ya. Nah, khususnya karena kami bergeraknya dari bidang farmasi komunitas, farmasi pelayanan, maka basic yang paling banyak kerjasama dalam konteks ini adalah dengan rumah sakit. Rumah sakit, kemudian apotek, dan kalau dengan dinas kesehatan mungkin lebih ke nanti di puskesmas ya. Jadi memang tadi kami libatkan, Mbak, dari pakar, praktisi di rumah sakit atau di apotek atau di puskesmas untuk kemudian pertama pelibatan dalam sisi meramu kurikulum. Kami undang, kami minta masukan, kami libatkan untuk kemudian menjadi tim peninjau kurikulum untuk tadi menghasilkan kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan dunia kerja. Yang kedua juga kami melibatkan praktisi untuk ikut melakukan proses pembelajaran dalam proses perkuliahan. Ada beberapa mata kuliah yang memang kita melibatkan praktisi untuk kita hadirkan, kita undang untuk kemudian mengajar dan memberikan proses penilaian kepada anak-anak. Kemudian selain itu juga dalam proses evaluasi akhir, misalnya di ujian kompetensi untuk praktek kerja lapangan, kita melibatkan praktisi dunia kerja tadi, atau industri tadi untuk kita libatkan untuk menguji. Jadi menguji agar kemudian tadi sekali lagi bahwa anak-anak kita, calon lulusan kita itu memang sesuai dengan kebutuhan industri, kebutuhan dunia kerja, dan pengetahuan atau keterampilannya sudah diuji oleh yang di lapangan betul, tidak secara teoritis saja. Tapi betul-betul dataran secara aplikatif di lapangan itu kayak apa. Sehingga kami melibatkan pihak-pihak tersebut. Nah, kalau di dalam konteks pengembangan kompetensi dosen misalnya gitu, seperti apa? Ada pembinaan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi atau seperti apa gitu? Kalau pengembangan kompetensi dosen mungkin dari sisi pertama internal dulu. Di internal kalau kami di AFI kita lakukan termasuk pemberian pelatihan soft skill bagi dosen itu secara rutin kita lakukan.
dosen maupun tenaga pendidikan. Kita ada kerjasama dengan salah satu vendor yang terkait dengan pengembangan SDM. Jadi memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kualitas dosen dalam pengajaran, pendidikan, kemudian digitalisasi pendidikan dan seterusnya. Itu kita sudah ada kerjasama MOU dan sudah berjalan 3 tahun ini. Kemudian kalau terkait dengan yang di Dikti dan seterusnya, memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya, karena ini pandemi itu banyak kegiatan sifatnya virtual ya. Dengan Zoom, pelatihan-pelatihan terkait dengan digitalisasi, kemudian penggunaan IT selama perkuliahan Zoom dan itu ada gitu. Dan memang kita mengirimkan dan kita menugaskan dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dimaksud. Oke, sahabat Tristan di seluruh Indonesia, jadi SMK, akademi, kemudian diploma, ini menjadi satu link ya, satu link yang luar biasa di dalam pendidikan vokasi ini, dan sinerginya luar biasa dalam ikut membantu pengembangan kualitas SDM di seluruh Indonesia, dan kontribusi mereka saya kira juga cukup besar ya. Besar, Pak. Besar. Nah, terutama di diploma. Ini, apakah ada konsep pembinaan ke bawah misalnya gitu, dari diploma 4 atau dari akademi ke tingkat jenjang pendidikan di bawahnya seperti SMK, SMF gitu? Kalau sepanjang pengetahuan saya mungkin saya belum melihat, tapi mungkin ada ya. Tapi kalau misalnya contoh yang real, misalnya kalau kami di Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi, itu kan juga di bawah juga ada Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi. Dan itu juga ada link match sebetulnya. Walaupun secara organisasi resmi mungkin saya belum tampak, belum kelihatan. Tapi saya yakin ada juga hubungan antar bidang ini. Terlebih kalau kemudian di Indonesia, kalau di bidang farmasi itu kan ada konsil farmasi, konsil kefarmasian Indonesia, yang juga salah satunya adalah ini link match-nya ini, karena memang farmasi mungkin spesifik ya, kan dari SMK ada, D3 ada, S1 sampai S3 ada gitu, dan masing-masing punya asosiasi gitu. Nah ini mestinya kan saya yakin ada perlu dan butuh itu Pak, karena butuh kepastian bahwa kompetensi yang di D3 itu pasti akan berbeda dengan kompetensi yang di SMK. Begitu pula kompetensi yang D3 akan berbeda dengan kompetensi yang di S1 atau profesi apoteker. Nah, sehingga pasti ini ada hubungan antar. Kalau dari sisi Pak Andi sendiri, ini bagaimana melihat antara SMK farmasi, kemudian ada akademi farmasi atau diploma farmasi, kemudian ada lagi fakultas farmasi. Ini kan satu jenjang yang berbeda ya. Bertahap, tapi satu link kan ya, link. Di farmasi ya. Ya, di farmasi. Tapi ini peran mereka kan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana melihat ini? Ya. Nah, ini makanya kan tadi butuh hubungan sinergi yang baik. Jangan sampai ini peran ini menjadi tumpang tindih gitu. Misalnya contoh di lapangan ya, di lapangan lulusan kita, dan ini yang kami dapat informasi dari alumni. Jadi ketika di lapangan, alumni itu ketika terjun misalnya di apotek atau di pelayanan kefarmasian, masyarakat atau konsumen kita itu menganggap bahwa Anda ini orang farmasi, sehingga harus tahu semuanya tentang farmasi. Tahu semua tentang obat gitu ya? Tentang obat gitu ya. Padahal kan jenjangnya berbeda gitu. Nah, sehingga tadi butuh kepastian yang jelas. Kalau SMK itu tahap sebatas ini loh, pengetahuan tentang obatnya. Kemudian kalau D3 itu ya ranahnya sebatas ini terkait dengan obat. Nah, kalau terkait porsi wewenang ini, kalau misalnya di dunia kerja mungkin sudah berjalan. Tapi sekali lagi kadang-kadang persepsi masyarakat itu masih menganggap bahwa kamu farmasi harus tahu semuanya gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini, dalam dunia pendidikan, seringkali kita juga menambahkan ataupun memberikan yang memang di luar kebutuhannya. Misalnya terkait dengan obat ya, sebatas kalau di pelayanan kan, kalau di D3 farmasi itu dia bisa mandiri di bidang obat tradisional, bebas dan bebas terbatas. Untuk obat keras dan psikotropik narkotik kan dia harus berada di bawah supervisi apoteker. Kewenangannya nggak mandiri gitu. Nah, tetapi karena tadi di lapangan itu kemudian dianggap harus tahu semua obat, ketika ketemu pasien misalnya di apotek, harus tahu menjawab misalnya tentang obat keras misalnya, ditanya tentang efek obat keras atau manfaat obat keras tertentu misalnya. Berarti kan harus tahu dia di lapangan, kebutuhan di lapangan. Sehingga kita juga berikan terkait dengan itu. Ilmunya itu ada gitu. Walaupun kemudian itu bukan menjadi kompetensi yang mestinya dia
harus lakukan. Tetapi karena ketika di lapangan itu diminta dan ditanyakan dan kebutuhan di lapangan realnya memang seperti itu, akhirnya ya kemudian mau nggak mau harus kita bekali. Jadi ada nilai plus yang diberikan di luar kewenangan mereka. Apalagi sebagai pengelola pendidikan tinggi vokasi ya, jadi harus tahu gitu ya. Betul. Kalau ditanya ini obatnya, ini sakit apa gitu kan harus tahu gitu ya. Oke Pak Andi, ini ke depan Akademi Farmasi ini punya mimpi apa gitu teman-teman, ini mau diapain sih sebenarnya sekolah vokasi khususnya di farmasi ini? Iya. Pertama untuk pengembangan Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta ini ke depan sesuai dengan keinginan yang di Kemenristek Dikti ya, di Dijen Vokasi itu kan salah satu, kalau vokasi itu inginnya kan menghasilkan suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, produk atau jasa gitu ya. Nah kalau kami di AFI itu memang punya cita-cita ke depan punya ya menghasilkan produk atau punya nilai plus berupa produk yang bisa kita hasilkan, bisa kita jual dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami punya impian ke sana karena ide-ide brilian dari anak-anak mahasiswa terkait dengan produk, pengembangan produk itu luar biasa. Ide-ide cerdas, ide-ide kreatifnya itu ada. Nah, tapi kemudian sebatas sampai saat ini sebatas pada ide dan berhenti di kertas saja, di proposal saja. Nah, ini sehingga di kurikulum 2020-2022 kita memunculkan ada mata kuliah baru, praktikum baru, yaitu teknologi sediaan bahan alam dan Pharmapreneur. Dua mata kuliah ini kita linkkan jadi satu link agar kemudian tadi mahasiswa itu sudah dibekali terkait dengan produk sediaan farmasi, yang produknya tidak harus rumit tapi dia memang keseharian sering dibutuhkan oleh masyarakat. Produk simple, taruhlah misalnya sekarang kan banyak beredar produk-produk kesehatan atau makanan yang punya fungsi untuk kesehatan tertentu misalnya, atau produk-produk kecantikan, kosmetik misalnya. Dan itu ternyata kan secara produksi simple, sederhana, kemudian bahan juga mudah gitu, dan memanfaatkan bahan alam juga banyak sekali. Nah, selama ini yang terjadi di kita kan itu berhenti di proposal, berhenti di hanya untuk kebutuhan, karena kebutuhan mata kuliah atau praktikum selesai di situ. Nah, kita pengen menginginkan ini harus berlanjut nih, harus tidak sekedar kemudian ada produk dari sisi perencanaan, tapi kemudian harus kita wujudkan produksinya. Nah, sehingga kita munculkan dua mata kuliah itu. Kemudian tahun ini 2022 kita ada kompetensi inkubator bisnis mahasiswa. Dengan dua tadi kita pengen mahasiswa itu kemudian yang apa yang sudah mereka rencanakan itu bisa diaplikasikan. Ya ini kan menarik Pak Andi ini, karena kalau kita ngelihat dari pendidikan jenjang di bawahnya di SMK itu mereka tidak berhenti sampai di kertas, tapi berhenti sampai di produksi. Mereka artinya melakukan itu produk barang kemudian sudah dijual gitu. Nah artinya tidak berhenti di kertas itu kan. Nah kalau di pendidikan tinggi vokasi ya kenapa bisa terjadi gitu, sehingga harusnya bisa lebih dari apa yang dilakukan oleh adik-adiknya di tingkat SMK gitu ya, kemudian dia dapat di perguruan tinggi tentang pendidikan tinggi vokasi ini berhentinya sampai di kertas. Nah ada sesuatu yang salah mungkin di situ. Nah, yang akan dilakukan kalau hal seperti ini terus terjadi gitu? Somethingnya mungkin kalau kami melihat itu dari sisi struktur kurikulum, Pak. Jadi memang kan kita kadang-kala di 3 farmasi itu kan maksimal SKS-nya 118. 118. Kemudian kalau kita lihat kurikulum inti yang di PPSDM itu sudah hampir 90-an ya. 90-an. Belum nanti kemudian ada MKDU, mata kuliah dasar, ada Pancasila, agama dan seterusnya, itu sudah sekitar 10-an SKS itu. Nah kalau gabungkan kan sudah 100-an itu. Nah, porsi untuk kemudian memberikan nilai lebih terkait dengan bagaimana kemudian bisa berdikari untuk menghasilkan produk, sehingga ketika nanti lulus juga tidak harus mencari pekerjaan tapi bisa mengembangkan produk sendiri, itu juga mungkin kurang gitu. Ya karena kan begini, kalau di pendidikan vokasi itu sendiri itu kan tujuannya memang menciptakan tidak hanya lapangan kerja, tapi menciptakan sumber daya yang siap bekerja, dan siap melaksanakan planning kerja seperti apa gitu kan, atau siap menciptakan lapangan pekerjaan makan gitu. Nah kalau di SMK ini sudah melangkah sejauh itu ya, lalu sebenarnya di pendidikan tinggi vokasi seperti apa sih gitu?
di akademi seperti apa gitu kan. Nah, ini yang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk apa memberikan satu apa pembelajaran yang lebih gitu, supaya mungkin adik-adiknya yang di bawah gitu, oke kayak saya mau ingin meningkatkan kompetensi saya melalui pendidikan tinggi, misalnya pendidikan tinggi vokasi misalnya gitu. Seperti apa itu? Ya, maka tadi menjadi PR bagi kami khususnya yang di AFI, mesti PR besar bagi kami untuk melangkah lebih lanjut tadi. Tapi usaha memang itu sudah kita lakukan tadi dengan pertama dengan perombakan kurikulum tadi, dengan dari kurikulum penambahan mata kuliah baru atau kemudian pemunculan mata kuliah baru itu sudah kita lakukan. Kemudian tadi kita melaksanakan ada webinar pendampingan terkait dengan wirausaha bisnis itu kita ada, dan tahun ini kita luncurkan terkait dengan inkubator bisnis mahasiswa. Inkubator bisnis mahasiswa. Ada pendampingan kepada yang memang berminat dalam tanda itu memang untuk sementara kan untuk mahasiswa kita untuk yang semester 4 di mata kuliah ini akan kita wajibkan. Tapi kalau yang semester 2 belum, artinya yang berminat untuk bisa bergabung. Nanti situ akan kita seleksi yang sudah berjalan, kita seleksi kemudian ada proses pendampingan. Kalau produksi dan seterusnya, cara membuat dan seterusnya kan sudah mendapatkan langsung dari dosen ya, di mata kuliah dan praktikum. Saya yakin ini sudah bisa dilakukan. Cuma proses pendampingan lebih kepada proses pemasaran yang kadang-kadang kesulitan. Produksi bisa, tapi terhenti di pemasarannya. Kalau misalnya kita lebih jauh lagi ke depan, alumni yang dari pendidikan tinggi vokasi ini, kalau menurut Pandi nih, dalam kacamata Pandi, seberapa besar ininya kontribusinya itu? Ya, kontribusi alumni di AFI alhamdulillah, kalau persentase mungkin saya belum bisa menyampaikan persentase ya, dilihat dari seberapa, tapi yang sudah dijalankan di kami di alumni itu pertama kontribusi dari sisi proses pendidikan. Proses pendidikan itu yang memberikan masukan kurikulum, kemudian tadi masukan kalau di dunia kerja kebutuhannya ABCD gitu. Kemudian pelibatan alumni itu terlibat terkait dengan proses praktikum. Misalnya menjadi tentor di praktikum, kami ada praktikum terkait dengan sediaan steril, kemudian handling sitotoksik dan pencampuran IV admixture ya, pencampuran sediaan untuk parenteral. Nah itu kami melibatkan alumni yang memang bekerja dan spesialis di rumah sakit seperti itu. Jadi itu kontribusi untuk kontribusi. Kemudian juga kalau di kami alumni salah satu kontribusi yang juga besar bagi kami adalah memberikan kesempatan pada adik di kelas berupa beasiswa kakak asuh. Jadi mereka patungan alumni, kemudian periodik untuk memberikan beasiswa kepada adik di kelas yang memang membutuhkan. Kami yang melakukan seleksi sesuai dengan mahasiswa yang berprestasi dan memang dari sisi ekonomi kurang, dan kita ajukan nanti dari sisi Ikatan Alumni Kavindo, kalau kami Ikatan Alumni Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta itu memberikan fasilitas beasiswa kakak asuh ini. Samping berikutnya juga kegiatan lainnya, misalnya follow up atau upgrade terkait dengan pengetahuan alumni di bidang farmasi. Karena kan bidang kesehatan kita tahu kan perkembangannya luar biasa, cepat sekali gitu. Sehingga lulusan juga kita berikan upgrade webinar ataupun seminar-seminar yang tematik ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan alumni meng-create itu kerjasama dengan kami. Ya, Pak Andi, kalau kita lihat dari kacamata pendidikannya dan kacamata pembangunan lah, seberapa penting sih sebenarnya, ini menurut Pak Andi ini ya, seberapa penting sebenarnya keberadaan pendidikan tinggi vokasi? Mengingat di level menengah saja ini sudah cukup gitu untuk misalnya mereka melakukan produksi, mereka melakukan penelitian juga anak-anak SMK farmasi gitu, kemudian bahkan sampai kepada pengelolaan pelayanan dan sebagainya, sampai resep, pembacaan resep. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya seberapa penting sih gitu pendidikan tinggi, akademi, diploma misalnya gitu? Ya, pertama mungkin amanah undang-undang ya. Di Undang-Undang Kesehatan itu kan sudah jelas bahwa kalau kami di D3 Farmasi, D3 ya, khususnya di bidang kesehatan farmasi itu kan menjadi bagian tenaga kesehatan yang jelas tegas sekali bahwa minimal kualifikasi adalah diploma 3 farmasi. Sehingga ini menjadi amanah undang-undang yang memang harus dilaksanakan. Yang kedua, dari segi kebutuhan pelayanan kesehatan sekarang itu kan bergeser dari produk oriented kepada pasien oriented. Jadi kalau dulu hanya sekedar tenaga kesehatan itu hanya berada di belakang layar,
Khususnya farmasi itu pedagang layar, ngeracik, buat dan selesai di situ. Tapi sekarang paradigma yang baru kan harus memberikan pelayanan kepada pasien, harus ketemu dengan pasien, berikan informasi, berikan konseling dan seterusnya. Nah, sehingga ini dibutuhkan pengetahuan yang lebih. Tidak sekedar keterampilan dari sisi teknis, tapi dia harus diberikan bekal yang lebih terkait dengan ilmu, pengetahuan terbaru terkait dengan perkembangan obat-obatan tadi. Sehingga memang kualifikasinya harus meningkat gitu. Tidak bisa kalau kemudian setara, mohon maaf tadi misalnya setara tingkatnya SMA atau SMK misalnya. Ya SMA SMK ada porsinya sendiri sebagaimana sudah ada ketentuannya. Tapi untuk porsi yang lebih, tuntutan yang lebih dari perkembangan ke depan ini dibutuhkan hal yang jauh lebih kompleks lagi. Terutama dari pasien oriented tadi. Ini melompat ke depan sedikit ya. Mungkin lompatannya agak terlalu jauh tapi nggak apa-apa. masih relevan juga ya, untuk saat ini ya. Kalau kita lihat sekarang 2 tahun ini ke belakang ini kan banyak ketika orang panik tentang apa namanya atau negara panik gitu tentang COVID-19 misalnya gitu. Banyak sekali bermunculan obat-obat herbal, obat alternatif misalnya gitu. Bahkan kasus Dr. Terawan misalnya. Nah, ada vaksin mendapat banyak sekali tantangan, akhirnya tidak diakui gitu misalnya gitu. Nah, kasus seperti ini sebenarnya dari sisi farmasi seperti apa sih melihatnya? Kalau bisa kasus per kasus mungkin nanti saya nggak komentari itu karena kayaknya lebih banyak politis aja. Tapi kalau pandangan mungkin dari si farmasi, pertama memang hubungannya dengan COVID dan herbal kan memang Indonesia itu kan luar biasa diversitas ataupun keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian tumbuhan obat yang ada di Indonesia kan luar biasa gitu ya. Sehingga ini sangat terbuka peluang yang lebar ke depan untuk kemudian mengembangkan produk asli Indonesia. Untuk herbal ya? Herbal ya. Atau kalau di masa pandemi COVID kemarin kan di BPOM sudah mengeluarkan ada daftar obat modern asli Indonesia, OMAI gitu. OMAI, obat modern asli Indonesia yang memang itu modern tapi herbal. Basisnya herbal, dan sudah diakui, sudah ada registrasi izin dan seterusnya. Ini satu langkah yang positif menurut saya untuk kemudian lebih mengenalkan bahwa betul obat herbal di Indonesia itu luar biasa banyak. Tapi kita juga dari sisi farmasi harus memastikan bahwa obat herbal yang digunakan harus memenuhi kualifikasi dari sisi kualitas, safety dan efikasinya. Kualitasnya harus terpenuhi, kemudian safety, keamanan juga harus terjamin dan harus terbukti bahwa dia bermanfaat. Tidak sekedar klaim semata dalam tanda petik. Kan banyak sekali kemarin yang berseliweran ramuan ini bisa digunakan untuk menangkal COVID dan seterusnya. Nah, sepanjang itu belum ada bukti klinisnya, bukti ilmiahnya kan kita harus hati-hati gitu. Karena kan ada klaim yang mengatakan bahwa obat tradisional itu tidak ada efek samping. Nanti dulu kan gitu, karena kita harus ada lihat bukti klinisnya, bukti penelitiannya dan keamanannya harus ada tidak gitu. Bahkan sampai minyak kayu putih pun diminum gitu ya. Itu kan jadi sehingga kadang-kadang jadi tidak rasional tadi. Karena mungkin juga panik tadi. Panik. Jadi termasuk saya juga kemarin tuh. Supaya minum pakai obat minyak kayu putih gitu. karena panik tadi, tapi memang kadang panik kan kemudian menyebabkan tidak rasionalnya. Tapi bagi kita dari sisi farmasi mestinya bisa, ini menjadi tantangan juga dan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat itu. Nah, sehingga tadi kembali ke yang pertanyaan sebelum tadi bahwa untuk memberikan edukasi kan butuh pengetahuan yang lebih gitu. Butuh tingkat yang lebih gitu, kualifikasi yang lebih, sehingga ya vokasi dibutuhkan dalam di situ barangkali ya. Di situ. Maka ketika Presiden mengatakan ayo kembali ke produk Indonesia, ya artinya itu ayo kita hormati, kita hargai, kita beli produk-produk Indonesia, kita pergunakan produk-produk Indonesia, kita tidak bergantung kepada negara-negara luar misalnya, sehingga kita bisa sebenarnya menghasilkan banyak hal ya, produk-produk herbal, obat-obat herbal dari produk dalam negeri sendiri. Idealnya memang seperti itu. Tapi dari sisi teknologi kembali lagi, apakah kita mampu untuk memenuhi kebutuhan teknologinya, ini yang menjadi satu persoalan ya. Tapi apapun itu, saya kira produk Indonesia tetaplah harus menjadi tuan di negerinya. Betul. Ya. Sepakat. Ya. Oke. Sebagai catatan penutup, Pak Andi ingin menyampaikan apa, silakan. Oke, baik. Pada
rekan-rekan semua, teman-teman semuanya, dan khususnya kepada adik-adik calon mahasiswa gitu, lulusan SMK, SMK, SMA di seluruh Indonesia. Jadi jangan ragu kemudian meningkatkan kapasitas, kualitas pendidikan. Jangan puas dengan hanya berhenti pada tahap di tingkat pendidikan SMA atau SMK, tapi tingkatkan kapasitas, kualitas panjenengan semuanya. Salah satunya adalah program vokasi di D3 Farmasi, Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Dengan di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, lulusan kami itu dari sisi serapan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 1 bulan sudah terserap di lapangan. Kemudian dari hasil penelitian stakeholder, dari penelitiannya menyebutkan bahwa kesesuaian bidang pekerjaan lulusan kami itu 96% lebih. Jadi lulusan kami bekerja ketika belajar farmasi, ya bekerja di bidang farmasi, tidak di luar farmasi gitu. Minimal bikin jamu gitu. Minimal wirausahawan bidang herbal tadi. Minimal itu. Jadi sekali lagi, sehingga ketika memilih AFI, Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, sebagai salah satu sarana wasilah untuk kesuksesan ke depan, itu tidak salah gitu. Karena terbukti ketika lulus ya masih di bidang farmasi, tidak kemudian menjadi teller bank misalnya, atau bekerja di luar bidang, itu enggak gitu. Dan ini kita syukuri dan alhamdulillah bahwa apa yang menjadi bekal yang bisa kita sampaikan kepada mahasiswa itu ketika selesai diaplikasikan. Nah, itu sehingga jangan ragu untuk kemudian berkembang, sukses dengan Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Oke, sahabat Tristan, para pemerhati pendidikan SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, mari kita tingkatkan terus kapasitas, kualitas pengembangan SMK, pendidikan dan pendidikan vokasi, termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi vokasi di seluruh Indonesia. Karena dengan cara beginilah kita bisa meningkatkan kualitas SDM. Betul. Dan bagaimana kita akan menyiapkan generasi-generasi muda untuk kepentingan pembangunan Indonesia ke depan. Ikuti terus Ngopas di edisi berikutnya, karena kita akan membahas topik-topik yang tidak kalah menariknya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.